Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hidrogen akan menjelaskan tentang main project New Digital Economic, studi kasusnya dari perusahaan Traveloka. Saya Dei Masuli Rahman, dan teman-teman saya ada Ananda Oktaviani Belinda, ada Faras Muhammad Raihan, dan Muhammad Fatur Rahman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita lihat dulu terhadap perusahaan Traveloka itu sendiri. Traveloka adalah perusahaan startup yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan yang didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto, dan Albert Zhang yang meliputi pemesanan tiket seperti tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus, dan layanan-layanan lainnya. Nah, Traveloka ini adalah perusahaan startup yang terkemuka di kawasan Asia Tenggara yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan. Nah, di sini bidang usaha dan model bisnis ekonomi digital. Yang pertama, Traveloka adalah perusahaan yang memiliki konsep sharing ekonomi. Yang dimaksudkan sharing ekonomi di sini adalah Traveloka ini menawarkan berbagai kerjasama, termasuknya dalam sharing ekonomi, di dalam stakeholder di perusahaan, seperti penciptaan ide atau penciptaan konten-konten kreatif lainnya. Yang kedua, strategi pemasaran yang rinci dilakukan oleh Traveloka. Yang pertama adalah pemodelan analisis data berdasarkan customer experience. Dan ini akan dijelaskan lebih dalamnya pada Smart Economy. Yang ketiga adalah strategi bisnis Traveloka yang menjaring traveler milenial. Ini menjadi segmentasi yang baru terhadap Traveloka untuk merambah dan memperluas jaringan usahanya terhadap fokus utama segmentasi yaitu traveler milenial yang suka berpergian di luar negeri ataupun di domestik. Nah, di sini ada beberapa layanan yang terdapat pada perusahaan Traveloka. Yang pertama ada e-product dan e-service. E-product dan e-service ini adalah sistem aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai kemudahan serta informasi yang secara just in time. Di sini juga ada e-procurement yang maksudnya e-procurement adalah suatu pengadaan. Dan terus ada e-marketing, e-distribution, dan e-payment dari Tokopedia Pay sendiri yang dibuat untuk memudahkan penggunanya dalam bertransaksi dengan Traveloka, dan Customer Relationship Management atau CRM yang disediakan oleh Traveloka untuk membantu penyediaan layanan. Nah, di sini Traveloka menerapkan penerapan cloud computing. Salah satunya bekerja sama dengan AWS atau Amazon Web Service untuk menunjang kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis seperti apa? Yang pertama, Traveloka yang dilihat modern dan banyak filter layanan membuat kemudahan bagi pelanggan. Di sini Traveloka mempunyai database yang digunakan melalui RDBMS ataupun SQL dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, terus untuk segi dalam stakeholder pekerjaan, engineer dalam perusahaan Traveloka sudah memanfaatkan pekerjaan di rumah atau homework. Di sini juga meliputi mengenai cloud computing yang digunakan oleh Traveloka. Terus ada kontribusi pengembangan ide dan inovasi oleh desainer secara sharing ekonomis. Dan contoh lainnya Traveloka memudahkan pelanggan untuk menggunakan atau memakai produk Traveloka ini menggunakan mobile ataupun berbasis web dimanapun dan kapanpun. Nah, di sini ada manfaat cloud computing sendiri. Fleksibilitas. Pertama, fleksibilitas itu adalah sistem yang fleksibel, mudah digunakan kapan saja, mudah dipakai di mana saja, dan tidak mengharuskan seseorang untuk menggunakan si layanan Traveloka ini berbagai syarat. Nah, terus ada investasi juga. Di investasi pun tersebut, Traveloka ini menggunakan layanan cloud computing yang mengharuskan semua data-data dokumen ini berbasis digital. Maka dari itu, layanan pada berbasis layanan yang berbentuk tangible atau fisik ini dihapuskan karena mengurangi resiko dan mengurangi beban yang ada di Traveloka sendiri. Nah, di sini ada interaksi terhadap karyawan dan juga stakeholder di dalamnya ataupun dengan pengguna. Dalam skalabilitas, Traveloka ini mencakup skala yang besar menggunakan data-data sesuai informasi untuk mengambil suatu keputusan. Dan di sini dokumen-dokumen juga Traveloka dapat mengontrol dokumen secara daring atau secara online melalui cloud computing. Dan daya saing di sini dimaksud untuk Traveloka dapat berdaya saing bersama kompetitif startup lainnya seperti Tokopedia ataupun startup yang dalam satu bidang industri yang sama. Nah, di sini juga ada penerapan analitik as service Traveloka. Traveloka ini menggunakan big data yang dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perilaku penggunanya melalui internet dengan teknologi Google Cloud dan BigQuery. Maksudnya di sini adalah Traveloka ini menggunakan analisis big data untuk menyimpulkan atau membuat suatu keputusan terhadap suatu produk dan layanan yang akan dikembangkan. Di sini juga Traveloka mempunyai
layanan yaitu Traveloka Experience, yang dimana di dalamnya itu ada suatu layanan-layanan yang memberikan suatu kenyamanan ataupun perilaku terhadap si konsumen-konsumen tersebut. Nah, Traveloka adalah pemrosesan data streaming yang mendukung sejumlah penggunaan termasuk deteksi penipuan, personalisasi, pengoptimalikan, cross-selling, dan pengujian. Serta kasus lain dengan analytic as service, Traveloka adalah menggunakan legally infrastruktur yang mengandalkan Apache Kafka dan mengumpulkan pemilihan kerangka yang tepat, analisis mengelola berbagai pengguna, dan memberikan dukungan terhadap just in time yang dapat dianalisi untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Selanjutnya itu pembahasan teknologi enabler yang digunakan oleh Traveloka. Teknologi enabler e-commerce enabler menyediakan solusi digital end-to-end untuk memasarkan produk secara digital hingga ke jalur distribusi online. Perusahaan Traveloka menggunakan pelindungan enkripsi data terkemuka untuk mengamankan transaksi para customer-nya. Sistem perlindungan berlengkap dan manajemen keamanannya dapat mencegah aktivitas yang mencurigakan. Nah, di sini teknologi yang digunakan itu ada mobile, cloud service, CDN, e-commerce, dan CRM. Nah, untuk cloud service sendiri, Traveloka sebagai unicorn-nya yang terus berkembang juga terus berupaya mengembangkan inovasi pada produk yang diluncurkannya. Terus pada mobile, sebagai salah satu startup unicorn Indonesia, Traveloka banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dan lifestyle di era digital ini. Dengan banyaknya pengguna untuk pada produk yang disediakan Traveloka pun semakin banyak pula, setiap harinya ada sekitar 10.000 user, 10.000 ulasan juga yang masuk ke Traveloka. Lalu untuk CDN-nya, Traveloka memiliki kemampuan dengan kegunaan untuk mempercepat loading website, fungsinya memastikan pengiriman konten statis. Lalu untuk e-commerce bisnis model, penjualan tiket secara online merupakan salah satu model bisnis e-commerce pada perusahaan Traveloka. Traveloka membantu pengguna dengan memiliki struktur transaksi business to business atau B2C, business to customer atau B2C, dan tidak memerlukan penyimpanan yang berbentuk benda fisik. Lalu selanjutnya, sebentar. Ya, pembahasan teknologi enabler yang digunakan. Nah, Traveloka menggunakan sistem berlapis demi menjamin keamanan transaksi customer-nya melalui fraud management system, memonitor dan review setiap transaksi yang terjadi. CRM pada Traveloka dapat diakses melalui www.traveloka.com, sehingga pengguna maupun customer dapat dengan mudah melakukan transaksi pemesanan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu pembahasan rules, siapa nih? Rules in Smart Economy. Smart itu merupakan singkatan dari sosial, mobile, apps, real time, dan trust. Yang pertama kita akan membahas sosial. Sosial dalam smart economy merupakan suatu konsep mengenai bagaimana perusahaan pada tiap individu saling berhubungan satu dengan yang lain. Berikutnya, mobile. Aplikasi berbasis digital yang dapat diunduh pada beragam operating system pada smartphone, dan aplikasi Traveloka ini dapat diakses dengan sangat mudah dimanapun dan kapanpun dengan hanya membutuhkan jaringan internet saja, sehingga kebutuhan masyarakat akan mobile terpenuhi oleh aplikasi ini. Berikutnya adalah apps. Menurut Anandit Tristiaratri 2018 dalam jurnal yang berjudul Perbandingan User Interface Aplikasi Mobile Pemesanan Tiket Pesawat Online dengan Design Thinking. Berdasarkan analisis tersebut yang telah dilakukan dan didapatkan hasil tes bahwa Traveloka memiliki rata-rata nilai 5,8/7. Aplikasi Traveloka memiliki rancangan antarmuka atau user interface yang baik. Berikutnya dari sisi real time, Traveloka memperkenalkan fitur terbarunya. Status penerbangan, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melacak status penerbangan secara real time. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pengguna melacak penerbangan dalam berbagai kondisi.
Dan yang terakhir dari smart economy adalah trust. Traveloka menjamin bahwa transaksi yang dilakukan itu aman dan privasi pelanggan terjaga. Maka akan meningkatkan nilai bisnis kita. Maksudnya meningkatkan nilai bisnis kita di mata pelanggan. Traveloka menggunakan pelindung enkripsi data terkemuka untuk mengamankan transaksi para customer-nya. Lalu selanjutnya ada peluang dari Traveloka. Yang pertama, berpergian karena pekerjaan atau rekreasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat sekarang ini. Lalu pengaruh globalisasi serta persebaran informasi yang masif dan cepat. Lalu selanjutnya, karena perilaku masyarakat yang berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Dan adanya penetapan harga pada travel-travel umum yang dirasa tidak transparansi. Lalu penggunaan internet digital dan aplikasi mobile dalam skala besar. Dan teknologi up-to-date dan pengembangan teknologi selanjutnya. Lalu ada ancaman, pesaing besar atau new entrants yang menjadi alternatif atau substitusi layanan. Adanya pengawasan dari pemerintah, regulasi, dan hukum terkait yang membahas mengenai penyediaan layanan travel online. Keamanan privasi data pengguna atau user yang menjadi problematika perusahaan berbasis digital. Lalu selanjutnya ada fenomena global yang berdampak signifikan dan kerusakan pada sistem atau aplikasi yang menghambat kinerja. Selanjutnya ada kesimpulan, penerapan smart economy pada perusahaan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan perusahaan di pentas industri layanan transportasi dan pemesanan tiket. Salah satu contohnya, smart economy yang menjadi salah satu konsep dalam pengembangan new digital economic system dan menjadi dasar bagi perusahaan berbasis digital untuk meningkatkan pelayanan, produk, dan kinerja perusahaan dengan mengusung konsep smart economy tersebut. Traveloka sudah berhasil dalam mengembangkan konsep smart economy yang dibuktikan dengan konten-konten digital terkait pada mobile apps dan laman web, serta pelayanan yang diberikan untuk mempertahankan top of mind dan globalisasi ini teknologi menjadi salah satu strategi penting dalam perkembangan kinerja. Perlu adanya melakukan berbagai perbaikan di segala bidang. Adapun bidang dasar yang cukup penting seperti keamanan dan privasi penggunaan data oleh pihak perusahaan serta regulasi politik, hukum, serta bidang ekonomi digital baru. Ya, sekian presentasi dari kelompok hidrogen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.